Ini misalnya Anda orang kaya dan tidak ingin pindah rumah, ingin tinggal di desa saja, namun Anda ingin punya mobil sport yang kencang. Tapi kalau beli sport car, itu pasti kolongnya mentok. Gara-gara jalanan di desa, ini ada solusinya. Ini adalah BMW X3M dan BMW X4M Competition. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. X3M dan X4M. Kedua mobil ini kami pinjam dari BMW Eurocars ya. Jadi kalau mau beli BMW M tuh belinya di BMW Eurocars. Dan kami sekarang berada di Jakarta International Stadium. Kami pertama kali ke sini. Dan kayaknya nanti kami akan jalan-jalan ke dalam. Video yang itu akan ada di channel Om Mobi. Tapi video ini kita membahas dua mobil spesial ini. X3M Competition dan X4M Competition, dan ini adalah yang LCI. LCI itu adalah bahasa BMW untuk facelift. Jadi sudah ada perubahan-perubahan minor yang sebenarnya nggak minor-minor amat. Grillnya sekarang berubah menjadi satu, tidak lagi terpisah. Mungkin kalau kata orang kalau giginya pisah tengah itu kurang hoki. Ya, boros pengeluaran katanya begitu. Bawah ini ada senyuman Joker, dan di belakang untuk X3M itu sudah memakai lampu belakang model capit kepiting. Mobil-mobil ini sangat cocok untuk orang desa yang menjadi kaya, mungkin baru jual sawah, tapi tidak mau pindah rumah, maunya tetap tinggal di desa dan ingin punya mobil sport yang kencang. Kedua mobil ini cocok. Nah, sebagai simulasi, kami undang orang desanya. Kelihatan orang desa kaya. Ciri-cirinya adalah pakai polo shirt, pakai jeans yang kegedean, dan bajunya dimasukin naiknya seperut ya? Iya, seperut. Seperut. Nah, ini asli nih kulitnya. Asli ya? Garut. Oh, Garut nih? Garut. Wah. Garut ini. Iya. Jadi udah kaya sekarang? Udah kaya. Pengen mobil sport? Iya. Tapi nggak mau pindah rumah karena? Nggak mau. Udah rumah, bawa hoki rumahnya? Iya. Mending di kebon aja. Mendingan di kebon? Kebon. Cuma jalanan jelek situ ya? Iya. Nah, nggak bisa kenceng. Punya mobil sport nggak bisa. Tapi solusinya ini. Oh ini? Nah, ini X3M Competition dan X4M Competition. Semua ini sama. Semuanya sama kecuali kepalanya. Kepalanya ada perbedaan di belakang. Oke. Kepalanya untuk X4 itu lebih rendah dibanding dengan X3, dan buntutnya ini coupe. Jadi sport activity coupe. Pengen sedan memang. Maksudnya ini kan gini nih. Tuh. Ada detailnya. Nah, kalau itu normal BMW X3. Ya, itu Jeep itu. Bukan Jeep, ini SAV BMW. SAV, Sport Activity Vehicle. Nah, ini coupenya. Kerenan mana? Lebih suka mana? Saya suka ini. Kenapa? Pengen sedan tapi bisa masuk-masuk. Itu kan banyak jalan di kebun saya tuh, banyak tuh di sana. Enggak sedan, ini coupe SUV. Tapi bentuknya kayak sedan, ya, itu biasa. Bentuknya kepala gitu loh. Iya, tapi ini paling bagus. Tuh kayak 2 pintu di sebelah sininya. Tapi kan 4 pintu, masih bisa muat lah itu barang-barang kopi-kopian itu masukin situ. Kopi? Iya, kopi. Saya punya kebun di sana. Oh, kopi. Kebun Iya. Kopi? Iya, kebun kopi. Cocok nggak nanti jalanannya dengan ban seperti ini? Ini ban hampir racing, dikit lagi racing. Bahkan ada bendera checker flag-nya di sini. Bisa balapan nanti. Oh, bisa balapan. Di kebun bisa. Yuk, ganti bannya dulu. Ban pacul. Boleh. Ya, ini velgnya 21 inch. Berapa sih ban? Jangan rusak nanti velg yang begini. Oh, gitu. Ini velgnya 21 inch, velg BMW M, ya, model sarang laba-laba. Dalamnya ada rem gede banget tuh. Remnya segede velg mobil LCGC. Kayaknya lebih gede malah, gede sekali. Gede sekali nih. Dikasih ini ada M-nya. Ya, jadi banyak di mobil ini M. Tahu M apaan? Nggak tahu. Mobi. Mobi. Lihat bagasinya. Ini kalau kita bandingkan kedua mobil ini, bukanya di gitu tuh, kayak VW. Lucu ya, bisa buka sendiri. Memang begitu. Itu juga bisa. Itu bisa juga sama. Bagasinya yang ini tuh lebih pendek kepalanya. Jadi kalau barang-barang yang besar lebih muat banyak yang di X3. Nggak peduli amat. Biarin. Masih Masih banyak armada yang lain, cuman kadang-kadang Armada. suka bawa itu kopi di sini.
Pakai apa L300 biasanya? Kalau lagi ke Jakarta gitu kan, bawa kopi di sini. Bawa kopi. Nggak malu-maluin. Bau kopi semua dong mobil. Bawa kopi enak. Mau kopinya? Mau boleh. Oh ya, nanti saya kirimin. Nah ini ada pemisahnya juga. Oh, nampan. Nampan, ya, nampan. Ada nampannya di sini. Cocok lah. Bukan buat naruh makanan tapi. Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan. Ya, ini buat nutupin bagasi ke kabin. Jadi dari luar pun nggak kelihatan kita lagi bawa apaan, dan bagian kabin itu bisa lebih terjaga kedinginannya di AC. Karena bagasi nggak perlu dingin-dingin amat. Di bawah ini apa nih? Di bawah ini ada nih, dapetnya udah ada ginian ya. Iya. Pita M. Khusus ya? Warnanya Khusus, gitu ya lagi? khusus. Ini di bawahnya nggak ada ban serepnya. Nah tuh. Nah, terus kalau ganti ban gimana? Nggak usah ganti, telepon bengkel kalau gembes. Mau Ini run flat tire. ke Garut sana mau dia? Bisa. Bisa ya? Masa nggak bisa? Bisa ya? Nah ini pencet ini, tutup. Coba. Pencet. Wih, bagus. Bagus kan? Bagus. Nah. Bagus ini. Knalpotnya banyak. Bagus dong. Knalpotnya asli nih. Padahal silindernya ada 6. Kok bisa gitu? Ya nggak tahu, bagi-bagi kali. Mesinnya bagus kan? Bagus. Bagus, rapi. Ini apa ini? Ini buat jemuran. Oh, jemuran. Buat jemuran dari carbon fiber tapi. Wow, Bisa keren, jemur kopi, biji kopi di sini. Bisa cepet matang. Bisa cepat matang. Iya, benar. Tuh. Iya. Ini kan panas ya? Jadi bagian moncongnya itu diperkuat lagi dengan gini-gini. Mesinnya ada di balik tutup plastik ini. Ini sebenarnya hanya sekedar tutup plastik. Iya, tapi jadi rapi. Jadi rapi. Iya. Ini karbon asli, yang ini karbon-karbonan. Kenapa ada karbon-karbonan sih? Kenapa ya? Heran. Apa? Tapi bagus. Mesinnya ini 3000 cc, inline 6, turbonya 2. Hah? Turbonya 2? Turbonya 2. Kan biasanya saya punya mobil di sana tuh satu. Satunya, ini 2 turbonya. Ini 2? 2, karena 1 tuh kurang. Oh, jadi 2. Tapi tidak boleh lebih dari 4. Kenapa? Asal berlaku adil kepada keempatnya. Saya punya di rumah 1 aja. Satu Aja apa-apa. di rumah. Kalau 1 itu rasanya lebih, Iya. itu jangan nambah. Udah. Heeh. 1 aja udah cukup. Selingan aja Iya. paling. Iya, nggak apa-apa. Ini bertenaga 510 horsepower. Wah. Torsinya 650 Nm. Wuh, gede banget. Gede. Pengen coba. Ya, jangan dulu, belum. Apalagi? Nanti dijelasin dulu. Udah nggak sabar. Coba aja. Kemudian tenaga tersebut kurang kencang lagi. Tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda. Ini all wheel drive. 4 roda. 4-4-nya jalan. Cocok. Buat di kebun-kebun cocok. Cocok. Melalui gearbox 8 speed. 8 speed. Untung masih ada di jari. Ya bisa lah. Masih bisa. Biasanya cuma 6. 6 tuh motor. Iya. Ini 8 ya? Motor, Tambah 2 berarti. 6 sama mundur kan biasanya Iya. kan. Ini 9 sama mundur. Oh iya bener 9. Banyak banget ya? Banyak. Nah, all wheel drive. Jadi ini X-Drive. Namanya X-Drive. X-Drive kalau di BMW istilahnya. Oke. Karena ini M, jadi ada spesialnya lagi. Ini bisa membagi tenaganya ke belakang lebih banyak, ke roda belakang lebih banyak sehingga bisa drift. Ya. Jadi kalau di ini sawah itu bisa Sawah. Bisa. Bisa. Ada lahan saya di sana. Bisa. Ada. Bisa kan? Nah. Mau coba juga nanti. Jangan. Oh, jangan. Kenapa? Injek tai kebo. Enggak apa-apa, tinggal Jangan. ganti mobilnya. Injek tai kebo. Ya kan? Nah, sekarang kita bandingkan. Bentar dulu, ini apa ini? Apa sih? Aduh, ini lampu mahal laser. ini. BMW Laser Light, dia bisa jauh menyinarinya sampai 600 meter. Enggak kebunuh tapi orangnya sama laser. Cung gitu. Banyak yang nonton Star Wars ya? Iya, emang. Anak-anak saya suka. Ini laser yang dipijar, yang dipecah. Lebih pecah, Pecah, jadi lebih terang, lebih terang, lebih tajam. lebih tajam. Oh, oke. Terus Nggak ada ini fog lamp. fog lamp. Ini udah cukup. Nggak perlu fog lamp-an, ini cukup. Yakin? Nah, lebih baik karena ini BMW M, di bawah itu untuk radiator-radiator. Jadi ada banyak radiator di sini untuk mendinginkan air radiator. Ini ada water to air intercooler, banyak nih. Bolong ini semua. Bolong semua. Ini nggak rusak Semuanya nih? bolong-bolongan asli. Nah, Bolong mobil-mobil yang ada ditutup, kalau ditutupin tuh biar bukan dalamnya nggak rusak, karena nggak kepake aja. Oh. Cuma buat pajangan. Kalau ini beneran lubang-lubangan asli. Oh iya tuh. Ini apa nih? Ada kawat-kawat di sini. Udah kawat ya itu Iya. biar nyamuk nggak masuk. Iya ya? benar. Nah, Oh Keren. gitu konsepnya ya. sekarang kita ke dalam. Apa bedanya duduk belakang antara X3 dan Belakang ya? X4? Ya. Desain eksterior BMW X3M dan X4M berbeda. Walaupun masih pakai basis yang sama, yaitu BMW X3 yang duluan dibuat. Kemudian lahirlah BMW X4. Seperti pada sedannya, BMW seri 3 adalah yang 4 pintu sedan biasa dan BMW seri 4 adalah yang coupe
Jadi, BMW X4 itu adalah versi coupe dari BMW X3. Ini hemat karena BMW tidak perlu repot-repot pakai basis yang baru. Oke, desain eksteriornya berbeda. Apakah interiornya juga berbeda? Bagaimana pendapat orang desa mengenai interiornya? Kenapa? Keren sekali. Ada warna merah. Ini jadi teringat saya waktu narik angkot dulu. Ini Itu masalahnya. bagus. Kami heran kenapa ini luarnya biru, dalamnya merah. Bagus. Jadi nggak bosen. Setiap orang seleranya berbeda-beda ya. Nah ini kalau masih ngerasa gelap di sini, atapnya itu kaca bisa dibuka. Ya, kayak di HR-V. Wah, gede sekali. Sampai ke belakang. Sampai belakang. Bisa dibuka ini? Itu bisa. Bagian depannya aja bisa. Nggak usah dibuka. Biarin aja. Udah cukup panas hari ini. Jarak dengkul dengan jok depan sport ini masih lumayan, kaki masih bisa masuk, headroomnya masih sangat lega. Dan ini kalau ini masih agak ketiduran, masih bisa ditegakin. Nah, tuh. Enak ini, segini udah. Udah cukup. Udah cukup pas kan? Udah cukup pas. Ada armrestnya. Oh. Ada cup holdernya di armrest. Cuma masalahnya cup holder di armrest itu kalau udah ada kita taruh minuman jadi cuma sikutnya doang itu loh. Iya. Tapi nggak apa-apa, lumayan ini bisa lah. Lumayan. Ini kok kayak murah gitu ya? Ini gitu. Iya. Padahal semua material sini bagus sekali loh. Trimnya carbon fiber. Terus ini juga bisa sebagian aja. Jadi kalau mau bawa meja setrikaan bisa. Oh, bisa. Bisa. Oh. Jadi istri bisa nyetrika di mana-mana. Kasihan juga disuruh nyetrika. Iya. Naik mobil ini buat liburan. Oh, liburan ya? Liburan sama seneng-seneng. Karena ini BMW M, Iya. seatbeltnya ada Oh iya. merah birunya. Ada ininya. Ini keren sekali mobilnya. Nah, ini ada kemewahan lagi di belakang. Ini ada AC, lubang AC. Tapi kok di bawah Kita sih? bisa atur suhunya. Yang di atasnya nggak ada. Memang nggak ada. Memang begitu. Nah, kalau mau ke bawah lagi juga bisa. Di kaki. Oh, di kaki ada. Bisa. Oh, saya harus lepas dulu. Bentar, mau dilepas? Boleh? Jangan lepas. Nggak usah dilepas. Kenapa? Nggak usah, repot nanti pakainya lagi. Oh, iya. Nah, terus di bawah ini ada 2 buah colokan USB-C. Iya. Jadi bisa USB-C. ngecharge USB-C. Handphonenya udah USB-C belum? Belum, yang masih A. Di sana udah mewah saya. Nokia ya? Iya, Nokia. Bulat itu. Iya, masih kayak gitu. Tapi sayangnya nggak ada tempat-tempat penyimpanan ini, kantong-kantong di belakang kursi. Ya kan buat balapan. Nggak, Saya bukan mau pakai buat balapan, balap. nggak bisa balapan di sawah. Oh, nggak apa-apa, buat bajak Itu juga buat nggak apa-apa. sapi, buat bajak. Iya. Bisa deh. Tapi ini saya suka kursinya. Bagus ya? Kayak ini, kayak anak-anak gitu. Star Wars ini keren sekali. Kayak mode-mode pilot gitu. Pilot gitu, benar. Iya. Terus, ini kenapa nih saya nggak boleh megang ini? Itu bukan X, itu X bukan X mark larangan, bukan. Oh, bukan. Ini kalau misalnya kita lagi di dalam mobil, kita lupa kita naik apa, lihat itu, oh ini BMW X, itu. Oh. Jadi buat ngasih tahu. Boleh dipegang ini? Boleh. Boleh. Bukan larangan itu. Dikirain sidik nggak jari boleh. semua deh jadinya. Nggak apa-apa lah. Ya kan? Kan Nah, terus- coba-coba. Kalau mau privacy lebih di dalam, ini bisa kita tutup juga. Asik juga. Nah kan? Jadi Jadi nggak kelihatan. nggak kelihatan dari luar ya. Jadi kaca film nggak perlu gelap-gelap. Iya udah. Iya. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini kan? saya suka. Sekarang kita lihat yang X4. Perbedaannya seperti apa di Oke. belakang. Di BMW X3M, interiornya terasa lebih lega. Namun apakah sama leganya dengan BMW X4M? Ini di belakang posisi nyetir kami, jarak dengkul hampir sama, kaki tetap bisa masuk. Cuma masalahnya satu, headroomnya ini terkorbankan. Ini bagus. Kenapa? Bagus bentuknya depannya. Enggak ya, ini loh kepalanya tipis. Ya nggak apa-apa, masih anak kecil kok. Terus Anak-anak. ini masih bisa tidurin apa enggak? Enggak, dia lebih tegak. Bukan dari sana dibilangin, dari bawah. Tapi nggak enak emang. Ini bisa nggak warna ini joknya pakai yang itu? Bisa, tinggal pesen itu mah. Oh pesen. Gampang. Oh bisa. Itu bisa, nggak ada masalah itu. Iya, dia overall kayak lebih sempit juga loh. Ya lebih sempit. Bukan hanya headroom, tapi ini juga kayak lebih sempit rasanya. Mungkin karena warna interiornya yang ini hitam, yang itu merah kali ya, jadi berasa Tuh lega. kan, bener kan yang merah? Bagus. Nggak begitu tapi. Bagus. Kenapa merahnya begitu? Iya, bagus merahnya. Naruh barang juga susah. Nggak bisa. Oh ini tetap bisa di ini, tetap bisa di Buat nyetrika. belah, tetap belah 40 20 40. Nih ya, kalau pintunya kebuka, ini tuh dia nyala merah-merah nih. Oh. Ambient light-nya. Jadi kasih tahu orang Apa? belakang kan ambient. Ambient. Itu yang di bukan yang pantat. Itu lampu ambient. Oh, Ambient. Lampu ambient ya. Oke. Di Apa lagi? X4 tidak ada tirainya. Gordennya nggak ada gorden. Wah, ini nih. Kan saya suka melakukan hal-hal yang di belakang itu privacy sekali.
Nah, nggak bisa di sini. Jadi pakai kaca gelap aja. Coba depan deh. Ini juga Coba depan. ternyata ininya tuh lebih Lebih kecil. Yang ekstri sampai sini. Karena mungkin terlalu turun gitu loh. Ya, coba depan. Tapi enak ini kayak sedan. Kayak sama aja. Hampir sama kayak sama kompak. itu. Kompak gitu. Nah, sayang setirnya tuh belum elektrik. Emang harusnya? Bisa gitu. Oh. Nah, Saya udah ini biasa lah yang kayak gitu-gitu mah udah biasa. Udah biasa. Ini ada TV-nya. Oh, TV. TV ya. TV-nya ada 2 nih, yang gede di instrumen sama ini TV tengah Iya, sini. ada 2 ya. Nah, karena ini adalah yang LCI jadi kayak rasanya ini lebih besar sedikit dan bisa wireless Apple CarPlay. Wireless Apple CarPlay. CarPlay. Android Auto nggak tahu bisa apa enggak karena nggak punya Android. Copy play bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Terus audionya nih enak, Harman Kardon. Bukan yang terbaik BMW, tapi sudah oke. Terus karena ini adalah BMW M, dia ada menu M menu. Wah, Mobi menu ini. Tidak bisa makan dong kayak gitu. Bukan menu makanan. Oh, bukan Ya. BMW M itu ada 2 memori. Memori 1, memori 2 dan normal mode. Oke. Nah, ini kita bisa atur-atur sendiri mau memori 2 kita seperti apa. Ini ada banyak settingannya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 settingan yang bisa diatur di memori ini. Banyak banget. Banyak sekali. Makanya pakai memori. Biar nggak repot. Jadi kita bisa, misalnya kalau misalnya kita di tol M1. Terus kalau misalnya di trek M2. Oh, kalau lagi ngebajak sawah pakai itu berarti track itu. Yang M2 berarti. Iya. Oke itu. Iya. Oke. Bajak sawah pakai M2. Oke. Nah, ini bisa. yang bisa diatur itu engine, performa engine-nya, transmisinya itu ada 3 level. Sasisnya ini berarti suspensinya kita bisa atur seberapa keras. Oh, ada sampai kerasnya. Setirnya seberapa Berat. Terus, Ya ngerti. Nih, DSC apa itu? Dynamic Stability Control. Mantap. Nah, ini yang MDM itu apa ya? DSC on, DSC off. medium. Kenapa disingkat ya? Padahal cukup loh tulis medium di sini. Iya dia. MDM ya. Nah, ini X-Drive-nya juga bisa kita bisa atur. Nah, yang ini karena X-Drive-nya nggak bisa diatur karena stability control-nya on. Kalau kita off, dia akan nyala tuh. 4-wheel drive sport ini adalah yang lebih ke belakang tuh, lihat nih. Kita bisa lihat di grafiknya. Ya. Ya. Ini yang 4-wheel drive biasa. Terus untuk 4-wheel drive sport, dia tenaganya lebih banyak belakang tuh. Kan kelihatannya beda kan? Oh, bisa dibagi-bagi. Mau ke depan atau di belakang. Sound controlnya on. Jadi ya, ini kan di M2 tadi ya. Ini normal mode nih sekarang. Suaranya kayak gini. Kalau di M2, nah, wih, berubah. Ada bap gitu. Bap. Ini bagus juga buat bajak sawah. Bagus ya? Bisa. Cocok ya? Cocok. Udah, memang sih. Yes, ternyata desain dashboardnya sama persis. Hanya permainan warna saja. Dan itu pun Anda bisa memilih warnanya pada saat membeli. Namun ada satu pembeda lagi. Di sini juga ada tulisan X4M Competition. Kalau misalnya kita lagi nyetir, kita lupa. Ini mobil apa? Oh gitu. Nah, X4M Competition. Nah, karena ini adalah LCI yang sudah facelift, semuanya sudah berkumpul di sini tombol-tombol. Tadinya kan start stop engine button ada di sini, buyar kemana-mana. Sekarang sudah berkumpul di sini. Rapi jadinya. Rapih jadi di sini semua. Dan karena ini BMW M, shifternya agak beda. P-nya dipencet, normal lah dipencet. Cuma untuk maju D itu ke kanan. Biasanya kan ke bawah. Nah, enggak, ini ke kanan. Ke kanan aja udah. Ke kanan aja. Kalau kita kananin lagi jadi manual mode. Wow. Plusnya ke belakang nih, proper. Udah. Atau di pedal shift. Oh, pedal shift juga ada. Bisa. Mantap. Jadi kalau di sawah itu kan butuh gigi juga gitu. Iya. Kita bisa manualkan di sini. Iya. Ya. Bisa cocok. Nah, kalau netralin ke kiri, dia akan netral. Iya. Kalau mau mundur kemana? Ke kiri terus maju. Ih, kayak manual. Kayak manual E30 zaman Iya. dulu. Ya, kayak Iya, gitu. kayak gitu. Bagus ya? Sedangkan yang biasa kan ke situ ke atasin. Iya. R. Terus di P-in itu balik lagi, cetuk Iya. gitu biasanya. Iya. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini kita lagi R gitu ya, kita P, dia tidak akan balik lagi. Tapi aslinya udah masuk P, cuma posisinya masih di sini, dimundur. Entah kenapa. Ya, kita juga bisa lihat dari luar juga. Iya, dari atas, Tuh, dari atas, pinggir. dari pinggir, tuh. Tuh ada kaki siapa itu? Kaki, itu kaki videografernya. Oh, Kan videograf. nge-shoot nih, nge-shoot kan Lucu sama banget dia. ya, nempel Ada di kakinya, lantai iya. itu. Aneh ya. Lagi tiduran gitu. Nah, ini Oh, pakai bisa ini satelit ya, gambarnya dari satelit. 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 Hebat banget.
Iya, hebat. Kerja sama satelit. Iya, ini satelit Palapa. Palapa, udah ngeluarin. Tahu kan Ki, satelit Palapa tahu kan? Ini ada park assist, jadi mobil ini bisa parkir sendiri. Waduh, Kan ada reversing assistant, jadi kalau kita maju, salah, nggak jadi maju mundur lagi. Kita pencet reversing assistant, mobilnya akan mundur sendiri ngikutin track majunya gitu. tadi. Bagus kan? Iya bagus. Bagus. Ini ada tombol tolak balanya juga. Nah, Apa tuh jadi- tolak bala? Oh, jadi anti bala nih. Anti nabrak. Anti nabrak. Anti nabrak. Anti Keluar keluar jalur. Oh, Gua airbag juga di mana-mana. Ini itu tuh. itu. Banyak di mana-mana. Empuk Kalau deh. di tol nggak usah injek gas. Nah, Itu ada. cruise control. Cruise controlnya itu tidak adaptive cruise control. Kenapa? Mungkin karena ini adalah BMW M, dia pengen orangnya yang nyetir menikmati M-nya. Bukan mobilnya. Bukan mobilnya. Jadi belum adaptive cruise control nih sayangnya. Oke. Gitu, ya. Karbon. Carbon fiber. Oh ini karbon asli. Asli dong. asli. Emang stiker kayak di motor. Ada tuh di rumah tuh. Ada lagi Ada. gulungan. Iya. Dimasukin gitu bodinya pakai itu karbon fiber keren. Dicelup. Srung. Gini, kita coba jalan ya. Mamang pakai yang ini, kami pakai yang itu. Boleh? Oke? Nggak apa-apa nih. Dipakai. Nggak apa, kan dicoba. Oh iya, iya. Harus dicoba ya. Kita ke normal mode dulu. Ini masih ada tulisan showroom mode ya. Kami mau ilangin tadinya, cuma takut diomelin. Cobain mobil yang bisa masuk ke ini, masuk ke desa-desa. Cocok banget ini. Tapi kenceng. Ini kalau di desa udah pasti banyak yang ngeliatin. Warnanya kinclong sekali. Begitu paling beda. Aneh sendiri. Sedan, tapi dia punya ground clearance-nya tinggi. Udah gitu all wheel drive. Yakin gak ada yang nyamain di desa? Wah, nyetir X3M. Seneng sekali bisa nyetir M lagi, tapi yang ini agak kurang di spesialkan sama orang-orang sekitar karena mungkin orang-orang sekitar nanya ini adalah BMW X3 biasa. Jadi nggak seperti di seri 3 dan M3, seri 4 dan M4. Nggak, seri 4 juga sama M4 grillnya sama. Tapi seri 3 dan M3 itu perbedaannya pada grill ya. Ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau di X3M perbedaannya di velg. Ya susah dilihat detailnya gitu. Velg, rem besar, lebih ceper sedikit, ada knalpot yang 4, agak susah ngelihatnya. Cuma kalau orang yang hobi, orang yang ngerti pasti sadar, tahu langsung bahwa ini adalah X3M. Kalau orang awam pasti tidak bisa membedakan antara X3 biasa dan X3M. Ya nggak apa-apa. Jadi rasanya tuh kurang spesial gitu, kurang diliatin orang-orang rasanya. Tapi nyetirnya enggak, nyetirnya ini beda, spesial sekali. Oh, ini kedap sekali. Nggak kedengeran. Itu motor kayak gitu nggak kedengeran tuh. Ini kita kayak lagi ada di private room, ya. Apalagi kalau di desa itu kan senangnya sunyi-sunyi. Ini dalam sini juga sunyi. Ini padahal banyak mobil yang di pinggir-pinggir. Tapi jadinya sunyi sekali di sini. Tapi yang paling seneng dengerin suara mesinnya. Ya. Berangkat tak. Mobil ini secara kekedapan hampir sama dengan X3 biasa. Lumayan terisolasi dengan baik. Suara dari luar nggak terlalu masuk. Walaupun lebih kedap X5 ya. Aduh, kerasa banget. Keras banget sih suspensinya. Ini padahal jalannya halus, tapi kerasa banget itu polisi tidur yang kecil-kecil kayak gitu tuh kerasa. Ini mungkin kayaknya ini velgnya nih gede, profil bannya tipis, jadinya kerasa. Udah gitu ada gelombang-gelombang dikit, ini pada jalannya halus, gelombang dikit ya, jadi kerasa banget nih. Mana sih? SUV kan harusnya agak halus gitu, harusnya. Ini settingan yang paling halus, keras. Nah
ini suspensinya spesial. Ini adalah mobil yang tinggi ya. Mobil tinggi itu perlu treatment ekstra untuk suspensinya agar bisa lebih stabil. Tapi BMW berhasil membuat ini. Ini tuh suspensinya luar biasa. Bisa di setel-setel lagi. Oke, kita di suspensi yang sport. Beloknya itu bisa akurat sekali. Ini cocok sekali untuk di track. Stabil sekali. Sangat stabil. Dan bannya itu ban yang sama dengan yang dipakai GR Yaris. Ya, ban untuk ngebut, ban yang gigit, ban yang nempel di aspal. Kita coba tenaganya pakai manual mode. Takut ini buas banget. Itu belum pakai yang sportnya, apalagi kalau pakai yang sport. Mengerikan sekali. Ini jadi kalau yang nyetir ini itu harus yang udah terbiasa, yang udah pegang sport car. Ini padahal SUV itu tenaganya tuh sport car banget. Bahkan sport car aja kayaknya harusnya minder sama tenaganya. Ini gede sekali tenaganya. Masih dipakein ESC, itu masih ada. Stability controlnya masih dipakai. Masih dipakai aja udah seserem itu, apalagi kalau dilepas. Bener-bener cocok untuk di sirkuit ini. Jadi keluar dari pabrik, mobil ini bisa langsung dipakai ke sirkuit. Ngeri sekali. Ngeri. Gimana rasanya kalau kita coba di desa ini? Jadi setiap pindah gigi ada turun tapi langsung didar lagi. Gila sih. Enak sekali. Ini remnya itu nggak perlu effort, saya nggak perlu capek-capek untuk ngerem. Ngerem itu udah segitu tuh udah yakin kita pasti ngerem. Emang dibuatnya buat sirkuit nih mobil. Nah, yakin beli yang ini, yang warna kuning. Di bawahnya tuh ada turbo lag sedikit. Wow! Aduh, benar-benar membahagiakan. Membahagiakan tenaganya. Apalagi ini settingannya banyak ya. Ini X-Drive-nya bisa buat drifting juga. Kita nggak bisa ngedrift di sini sayangnya, ini jalan raya. Turbonya ngisi bener. Terus pas ngelepas gas ada bep. Kemudian pada saat kita butuh ngerem, ini mobil benar-benar bisa berhenti. Padahal gede itu mobil, bisa. Gigitannya tuh luar biasa. Overall nyetirnya kami benar-benar suka. Ya, kami ngerasa ini tuh secara dimensi lebih kecil daripada BMW M3 karena kita berposisikan lebih tinggi, jadi ngambil jalan itu terasa lebih yakin, lebih enak, lebih percaya diri. Kalau di M3 M4 agak rendah. Jadi kalau mau ngira-ngira agak susah. Kalau ini enggak, ini mudah. Di dalam kota seperti ini enak sekali. Ya, video ini hanya sekedar simulasi. Maksud kami adalah simulasi bagaimana kalau orang kaya yang berasal dari desa ingin membeli sebuah mobil sport dan tidak ingin pindah rumah. Intinya pada video ini apabila Anda menginginkan sebuah mobil tinggi dengan performa mobil sport yang masih sangat gesit di dalam kota, inilah mobilnya. Bisa muat banyak orang, punya ground clearance tinggi, namun bisa kencang seperti mobil sport yang sebenarnya. BMW X3M dan BMW X4M itu menjadi pilihan yang tepat. Masalah desain ya itu terserah Anda. Apakah Anda lebih suka bentuk yang SUV biasa atau Anda lebih suka yang anti mainstream, coupe tapi SUV. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu
Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga website baru kami motomobinews.id untuk berita terbaru di dunia otomotif. Terima kasih telah menonton. Thank you.